ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan buku digital. Buku digital sendiri biasa disebut dengan e-book atau buku elektronik. Buku digital adalah buku publikasi dalam bentuk digital atau elektronik yang terdiri dari teks, gambar, video yang dapat dibaca pada komputer atau perangkat elektronik portable lainnya. Beberapa hal yang mendasar yang dapat kita pelajari dalam kesempatan ini adalah nanti kita akan belajar untuk memformat buku digital, cara menginsert video, kemudian cara membuat daftar isi, cara membuat metadata, dan cara menambah sampul. Yang pertama yaitu untuk memformat buku digital. Mari kita praktekkan, Ibu dan Bapak. Terlebih dahulu kita siapkan untuk file buku yang akan kita jadikan sebagai buku digital, yaitu yang harus kita perhatikan dalam pembuatan buku digital adalah pastikan bahwa dokumen sudah disesuaikan formatnya dengan cara melakukan beberapa pengaturan. Misalnya untuk mengatur gambar di sini, ubahlah semua gambar dalam bentuk format inline with text, yaitu dengan cara mengklik kanan, kemudian wrap text, kemudian pilih inline with text. Dan untuk ilustrasi lainnya selain gambar, itu dapat dilakukan dengan mengubahnya menjadi bentuk gambar. Ini seperti ini, Bapak. Dengan cara memprint screen atau dengan menggunakan aplikasi lainnya, kemudian diubah menjadi gambar. Kemudian untuk mengatur nomor halaman, pastikan pemberian halaman otomatis atau page number pada setiap halaman dihilangkan. Untuk header dan footer juga pastikan dokumen halaman tidak menggunakan header dan footer. Kalaupun misalkan di sini dalam dokumen tersebut ada rumus, maka rumus yang dibuat menggunakan fitur equation pada dokumen sebaiknya diubah dalam bentuk gambar. Baik, Bu dan Bapak, setelah semua pengaturan selesai dalam bentuk file Word ini, maka kita simpan dalam bentuk HTML dengan cara save as. Kemudian untuk save tipenya kita akan rubah menjadi web page builder. Nah, di sini kemudian kita save. Jika ada notifikasi seperti ini, kita klik yes. Nanti tampilannya akan seperti ini. Baik, Ibu dan Bapak, kita akan membuka aplikasi Sigil untuk membuat buku digitalnya. Baik. Ibu dan Bapak, kita akan membuka apa yang sudah kita simpan tadi dalam bentuk HTML. Nah, kita cari bentuk HTML ini, kita buka. Maka kita akan mendapatkan file tampilan seperti ini di dalam format atau di dalam aplikasi Sigil. Nah, seringkali materi pembelajaran itu memerlukan penjelasan yang lebih rinci daripada sekedar teks dan gambar. Rekaman video merupakan salah satu sumber belajar yang relatif mudah dibuat maupun dicari di internet. Nah, untuk menambahkan fitur video di sini, format video yang didukung oleh EPUB itu sendiri adalah MP4, sehingga format video lainnya harus diubah menjadi format MP4. Dalam kasus ini banyak aplikasi untuk merubah
untuk merubah video dalam bentuk lainnya ke dalam bentuk MP4. Bisa menggunakan aplikasi format factory atau konverter online ataupun yang selainnya. Nah, Ibu dan Bapak, untuk menambahkan video dalam aplikasi Sigil ini, tempatkan kursor di mana video itu akan diletakkan. Klik kanan, insert file, kemudian pilih other files. Kalau misalkan kita sudah mempunyai video dalam bentuk MP4, maka kita pilih saja seperti ini. Nah, nanti tampilannya video itu akan dibuat seperti ini. Akan posisi letaknya itu akan ada di sini. Kemudian untuk membuat daftar isi, terlebih dahulu kita akan membuat indentasi pada sigil. Nah, membuat indentasi pada sigil itu sendiri dapat dilakukan dengan mengklik H1, H2, H3, dan sebagainya. Nah, pada kelompok heading sigil, heading 1 ini menandakan topik utama. H2 di sini menandakan subtopik, H3 menandakan subtopik, sub-subtopik, dan seterusnya. P itu merupakan paragraf. Nah, kita akan contohkan misalnya di dalam buku ini atau di dalam buku teks ini. Untuk pendahuluan ini merupakan topik utamanya. Nah, kemudian kita akan coba lagi untuk ini. Kemudian kita akan coba lagi untuk dasar-dasar ini merupakan subtopiknya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini merupakan sub dari subtopiknya. Kita akan coba semuanya. Dan biasanya kita sampai ke sub-subtopiknya. Oke, Ibu dan Bapak, setelah selesai di sini, kita akan membuat daftar isinya. Jadi daftar isi merupakan cara utama pengguna melakukan navigasi di dalam dokumen EPUB. Pengguna dapat langsung membuka bagian naskah digital yang ingin dibaca dengan menggunakan daftar isi tanpa harus membuka tiap-tiap halaman. Sistem yang mirip dengan hyperlink kalau di dalam web. Jadi Sigil memiliki fitur untuk membuat daftar isi secara otomatis. Membuat daftar isi pada Sigil dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut, yaitu dengan mengklik tabel tools di sini. Nah, kemudian table of content, kita pilih generate table of content. Di sini sudah terlihat tadi yang sudah kita lakukan dengan membuat indentasi, ya, membuat indentasi. Nah, kemudian kita klik saja oke, ya. Nah, kita juga dapat memperlihatkan menampilkan format daftar isi itu dalam bentuk HTML. Klik dengan cara seperti ini, klik HTML. Nah, di sini jadi terlihat table of contents-nya di sini. Setelah tadi yang sudah kita buat, ya. Nah, selanjutnya hal yang akan dilakukan oleh kita dalam tutorial ini adalah cara membuat metadata. Metadata adalah catatan penulis. Jadi umumnya pada akhir naskah atau terbitan berisi keterangan mengenai tempat, waktu, penyalin naskah. Jadi di sini disebut juga dengan kolofon atau metadata. Nah, ini akan memberikan informasi mendeskripsikan sebuah file pada EPUB. Metadata berfungsi memberikan informasi pada sebuah naskah. Misalnya judulnya apa, nama pengarangnya siapa, tahun penerbitnya kapan, bahasa yang digunakan, penerbit, kategori, deskripsi, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk membuat metadata itu sendiri bisa kita lakukan sebagai berikut, yaitu dengan memilih tools, kemudian metadata editor. Nah, Ibu dan Bapak di sini dapat menambahkan judul. Misalnya kita akan menambahkan judul
dasar flash. Oke, kemudian autornya di sini. Ibu dan Bapak dapat menambahkan untuk publisher di sini. Publishernya misalnya kemudian Ibu dan Bapak dapat menggunakan menambahkan lagi di sini untuk tahunnya, tahun publikasinya. Nah, kemudian Ibu dan Bapak dapat menggunakan juga kalau misalkan itu sudah ada ISBN-nya. Nah, Ibu dan Bapak bisa ditambahkan ISBN-nya. Nah, misalnya seperti ini Ibu dan Bapak. Setelah itu klik OK. Jadi metadata atau metadatanya di sini sudah terbuat. Dan yang terakhir Ibu dan Bapak adalah membuat sampul. Jadi sampul dalam naskah digital muncul pada tampilan pertama. Ya, pada tampilan pertama. Dan sampul ini nantinya akan memberikan informasi seperti judul naskah dan nama pengarang lainnya. Nah, di sini untuk membuat sampul naskah kita perlu menyiapkan sebuah file gambar yang akan kita gunakan sebagai halaman sampul. Ibu dan Bapak dapat membuatnya misalkan dalam dengan cara atau dengan menggunakan alat PowerPoint ataupun dengan menggunakan cover dengan membuat online ataupun dengan menggunakan tools lainnya. Baik, caranya adalah untuk membuat naskah atau membuat sampul itu sendiri adalah sebagai berikut, Ibu dan Bapak. Yang pertama yaitu dengan mengklik tools, kemudian add cover. Nah, kemudian Ibu dan Bapak memilih gambar sampulnya itu ada di mana. Nah, ini kebetulan sudah ada. Nah, ini Ibu dan Bapak. Sehingga untuk pembuatan buku digital ini sudah lengkap. Nah, selanjutnya yang kita lakukan setelah membuat sampul adalah menyimpan file EPUB tersebut dengan cara file kemudian save as. Nah, kemudian kita menyimpan dengan cara save ini. Oke, Ibu dan Bapak, untuk melihat hasilnya kita menggunakan aplikasi Radium. Itu merupakan salah satu aplikasi untuk membaca buku digital yang disediakan oleh Google. Oke, Ibu dan Bapak di sini, Ibu dan Bapak dapat menambahkan kemudian memilih filenya. Nah, kemudian memilih filenya, setelah itu membukanya. Nah, ini contohnya Ibu dan Bapak yang sudah kita buat ya, seperti ini. Nah, ini merupakan tampilannya Ibu dan Bapak. Nah, ini untuk daftar isinya. Baik, Ibu dan Bapak, itu yang bisa disampaikan mengenai tutorial untuk membuat buku digital ini. Mudah-mudahan kita akan berjumpa di